Sebab Dia adalah Allah yang layak kita puji, amin.
mau menyembah dan memuliakan. Mari kita mau siapkan hati untuk mendengarkan firman-Nya. Sebab kami datang pada hari ini Tuhan, kami mencari Engkau. Karena hanya di dalam-Mu kami boleh mendapatkan ketenangan.
buat sore hari ini. Kau izinkan kami untuk datang di rumah. Terima kasih buat pertolongan, perlindungan, Tuhan, penyertaan Tuhan yang tak pernah habis-habisnya dalam hidup kami. Sampai detik ini kami boleh ada, itu bukti nyata bahwa Engkau Allah yang sangat mengasihi kami, karena kami butuh Tuhan. Engkaulah sumber segala-galanya. Terima kasih Tuhan. Berbicaralah pada kami sore ini. Berbicaralah Tuhan. Kuasai tempat ini dengan kuasa yang dari atas. Suasa surgawi memenuhi tempat ini, bahkan memenuhi hati pikiran kami. Setiap roh najis kami dalam nama Yesus. Biarlah kuasa firman itu bekerja dan ajari kami tetap fokus kepada firman. Kuasai hamba, biarlah urapan yang datangnya dari surga memenuhi tubuh jiwa hamba, juga tempat ini, sidang jemaat sore hari ini. Dimanapun mereka berada, mereka butuh Tuhan. Kami butuh Tuhan. Kami mengakui hidup kami tanpa Tuhan semuanya sia-sia. Tegur kami, ajar kami, bentuk kami seturut dengan kehendak. Kami bersyukur buat sore hari ini. Kami siap kepada kami untuk terima berkat firman. Dalam nama Yesus. Semua yang siap diberkati oleh firman Tuhan sama sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Shalom. Bagaimana kabarnya keluarga besar GPI Anapedi? Luar biasa. Coba lihat kanan kirinya dulu. Wajahnya berseri-seri atau masih di dalam nama Yesus tidak ada yang sumpah. Hati-hati ya dengan perkataan kita, karena perkataan kita adalah doa ya. Amsal 18 ayat 21. Kalau Bapak Saudara mau baca silakan. Sekali lagi terima kasih buat Tuhan Yesus, terima kasih buat Pak Gem dan jemaat keluarga besar yang gak bosan-bosannya untuk kami. Gak terasa loh saudara, saya harus kembali di sini. Memberikan berkat. Rasanya baru kemarin dari sini ketemu keluarga besar GPI Anapedi. Haleluya. Luar biasa ya, karena Tuhan kita luar biasa. Ya saudara, hari-hari ini akan dipercepat dan semakin akan dipercepat. Tanda-tanda ternyata saya lihat di berita sekarang banyak orang yang sudah mendaftarkan diri untuk dipasang chip. Jerman. Dan Jerman saja. Beberapa negara sudah, bahkan ada yang orang yang ribuan orang yang siap mau dipasang chip. Bukan yang di sini, masih di Oxford. Bagaimana dengan berita-berita ini? Apakah kita semakin tekun atau tidak kepada Tuhan? Atau kita apa maksudnya? Lari dari Tuhan atau semakin dekat? Pilihan ada pada Bapak Ibu Saudara dan saya. Selagi masih ada kesempatan yang Tuhan kasih, ayo pergunakan waktu-waktu ini. Karena apa? Hari-hari ini Tuhan akan membuat pemisahan, pemurnian anak-anak ini. Ya. Di dalam Wahyu katakan, kalau engkau suam dalam buku, engkau akan dilem. Kalau engkau panas, kalau engkau dingin, pilih yang mana? Tidak ada ikut Tuhan sedang-sedang. Suami itu selalu tetap semangat, tetap fokus. Saya katakan apa ini? Tetap semangat. Nikmati apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Karena apa? Semuanya mendatangkan kebaikan. Amin. Ingat, Tuhan Yesus datang ke bumi, lahir, mati, bangkit, naik ke surga, menyediakan semuanya untuk kita semua. Mohon masih ragu-ragu lagi.
sudah jelas loh ya, teman-teman katakan. Akulah jalan kebenaran dan kehidupan. Tidak ada siapapun yang bisa kecuali Yesus. Hari-hari ini banyak orang akan lari dari Tuhan. Saya berdoa, selalu berdoa dan selalu berdoa buat kita semua untuk memiliki iman yang teguh. Jangan lihat apa yang dilihat manusia, tapi apa yang dilihat Tuhan. Amin. Ya, saudara, saya diberikan tema yang sangat luar biasa. Prioritas dari yang penting. Betul. Prioritas dari yang penting. Apa tuh prioritas? Utama. Yang lainnya? Tumpang. Yang pertama, spesial boleh. Saudara kalau pergi ke hotel atau dapat undangan itu kan mesti ada yang namanya VIP, VVIP, VV. Ada yang reguler. Iya toh? Itu secara dunia. Apalagi kita ciptaannya. Dulu orang yang nggak berharga dijadikan berharga oleh Tuhan. Bahkan bukan berharga saja, istimewa. Ya. Betul ya, prioritas dari yang penting. Berarti dari hal yang penting ada yang lebih penting. Ya. Saya percaya bahwa saudara punya prioritas masing-masing. Yes. Betul? Ada yang nggak punya prioritas? Setiap kita ada? Aku punya prioritas nggak? Ada. Aku punya prioritas. Kalau tak baca, prioritasnya mengembang. Kalau ke kanan, mungkin tak. Oh bisa. Bisa. Pak. Oh bisa. Oh imannya luar biasa. Benar-benar firman itu terjadi. Ya, amin. Imannya luar biasa. Harus dipegang. Oh ada. Ya. Visualisasikan, bayangkan. Terus imani dan doa. Kapan? Waktunya Tuhan. Ada yang mustahil bagi Tuhan. Ya. Prioritas. Saya percaya Pak Gem ini punya prioritas yang luar biasa. Membawa jemaatnya, domba-dombanya ini semakin apa? Mengenal pribadi Tuhan. Semakin dewasa, bukan anak-anak. Betul Pak? Yes. Terbuat sing dewasa. Ya, lebih dewasa. Ya salah satunya dewasa itu berbuat orangnya. Ya, nah itu. Ya, bagi saudara, setiap kita orang tua pasti punya prioritas. Mungkin anaknya nanti sekolah di sini paling bagus, gitu ya. Tapi harus apa? Dipikirkan dulu, beriman dulu. Kalau anak kita mau sekolah favorit, berarti kita harus siapkan apa? Nah, betul nggak? Ya, mempersiapkan segala sesuatunya, kan? Seperti itu. Mungkin yang bekerja nanti jadi manajer, jadi apa, jadi pimpinan, jadi kepala cabang dan sebagainya. Amin. Ada yang mustahil begitu kan? Bunyinya apa? Nanti bunyinya. Ya, setiap kita pasti punya risiko. Kalau tidak punya prioritas, wah tanda tanya. Prioritas itu bisa tidak mungkin final itu. Kapan? Karena waktunya. Tapi kita harus apa? Ikuti caranya Tuhan atau cara kita? Ya. Itu. Ya, saudara. Setiap kita pasti punya prioritas. Prioritas hal yang harus dijauhkan dari yang contoh aja. Baik saudara, saya lihat kaget tadi. Tiba-tiba lagi asik ngobrol di depan sebelum situ tadi. Lulu Pak Gem kok tangannya sudah seperti ini. Saya kemarin biasanya dia mengingatkan, Pak jangan lupa minggu ini satu minggu depan ini tugas di tempat kita. Ini kok ada bahaya bro?
luar biasa. Keajaiban Tuhan. Ya, keajaiban Tuhan Pak Ben. Tadi Dewi sempat bilang, apa Wi? Sempat bilang apa tadi? Kok bisa? Kok kembali gitu? Maksudnya kembalinya kemana? Saya bilang tadi, ingat loh ya, tugas puji oke. Tugas puji oke periode banyak masih belum terrealisasi. Nah, itu ya. Mungkin ada yang sakit seperti itu, ini kan sakit. Tapi karena kasih karunia Tuhan, kekuatan, dia memain musiknya. Saya cuma iri, pengen main gitu. Tapi memang, oh, itu ya. Makanya yang sehat itu lebih lagi sama Tuhan. Oh, saya lihat Pak Bunda kayak gini. Ya, itu semua diberikan kesempatan. Mau main musik silakan, yang mau berdoa silakan. Tuhan tidak melarang. Saya percaya Pak Dom sama Om dia tidak melarang. Betul lah. Dia berikan kesempatan. Kalau ngomong agak layak, gak layak. Semua di hadapan Tuhan itu belum layak. Ya, menurut pandangan manusia, ini belum ini. Tidak ada prioritas. Ya, jadi saudara, Pak Dom ngerasa sakit ya berarti apa? Dia harus datang ke dokter, ke rumah sakit. Ojo mengalir, wes, isu apa? Mengandalkan kekuatan, oh gak apa-apa. Bisa bayangkan nanti jadinya? Hah? Bisa bayangkan? Iya. Ini, ya. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, saya cari ya kemarin, itu prioritas adalah memiliki yang didahulukan dan diutamakan daripada yang lain. Coba Dewi. Contoh Wi ya, tak apa ya. Semua juga. Dewi ingin Esther sekolahnya gimana? Tadi saya bilang yang favorit seperti itu. Hah? Di Australia, di Aussie, ke China. Itu jauh berangkat? Oh belum. Ya. Pasti Dewi mempersiapkan segala sesuatunya. Bahkan mencari sekolah di sana itu enggak sembarangan, betul? Harus dengan hikmah, dengan ketepatan dari Tuhan. Supaya apa? Supaya di sana nanti tidak salah. Apalagi lingkungannya, betul nggak? Betul kan? Diutamakan itu, bukan sekolahnya aja, tapi lingkungan sekolahnya itu diutamakan adalah orang-orang yang takut akan Tuhan, orang-orang yang baik. Itu harus jadi prioritas kita. Saya sering kali ngomong, ayo satakan Tuhan, Roh Kudus, bahkan para pasal Tuhan bersama-sama dengan kita. Bahkan kita ngomong, ayo Tuhan pertemukan semuanya hari ini dengan siapa adalah orang-orang yang takut akan Tuhan, orang-orang yang baik. Dan jelas ya memang Tuhan, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang ini. Itu harus jadi prioritas dalam hidup. Prioritas sangat erat kaitannya dengan sesuatu yang dianggap penting. Kalau dia biasa-biasa saja, ya dia biasa-biasa saja. Ya misalnya, ya kita baca dulu ya Matius 6 ayat 33. Karena apa? Prioritas ini bisa memberikan dampak yang besar, kecil untuk mencapai sebuah tujuan yang kita inginkan. Sering ya kita dengar ayat ini. Ayo supaya iman timbul dan firman itu tetap tinggal di dalam pikiran, mata, pendengaran mulut kita dan hati kita. Amin. 1, 2, 3. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin ya Allah. Amin. Ayo dibaca yang keras. Aminnya tuh aja. Amin. Ini seperti orang apa? Loyo. Ya. Habis hujanan. Boleh tanya istri saya.
Waktu saya pulang dari gereja pagi tadi, terus saya lanjutkan tugas di rumah, istri saya sempat lihat TV, terus sempat saya dengar sudah tidak bersuara TV-nya, tidur. Tuhan bisa tidur. Saya lihat, saya kan lantai 2 ya di rumah. Saya lihat ke timur, mendungnya gelita. Saya bilang sama Tuhan, sama istri, boleh tanya? Ucapan itu sangat-sangat berdosa. Saya ngomong, Tuhan, kami mau berangkat ke Surabaya. Begitu pula dengan jemaatmu mau ke rumahmu. Tolong Tuhan, awan gelapnya dimimpikan dulu. Ini 2 kali pernah saya rasakan ketika saya di Wonorejo nanti. Yes. Itu belum saya ucapkan, tetapi dalam hati itu saya katakan. Dan puji Tuhan, itu terjadi. Dan hari ini pun terjadi kuasa Tuhan. Kita sudah diberi kuasa sama Tuhan, saudara. Pakai kuasa itu. Boleh tanya sudah. Saya bilang sama istri sambil berangkat, Tuhan, tolong dipimpin supaya anak-anakmu boleh datang menikmati kuasa, menikmati firman Tuhan. Puji Tuhan, semua boleh menikmati hari ini. Amin. Ya, ini saudara. Jadi katakan, tetapi carilah dulu, berarti harus. Yes. Kita cari yang pasti. Yang pasti ini betul. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah. Kita pasti cari yang pasti. Kerajaan Allah itu ada. Dan kebenarannya ditulis melalui firman-Nya ini. Semua ditulis dan semua digenapi oleh Tuhan. Apa yang terjadi, baik nggak baik di dalam muka bumi ini, itu terjadi. Bahkan kehidupan manusia yang baik, yang jahat, itu tertulis di dalam Amsal pasal 5 ayat 1. Namanya jagalah hatimu dan segala supaya itu harus ada dalam hidup. Jadikan hati kita selalu dipenuhi dengan kebenaran. Dengar apa itu nggak benar, kita nggak dengar sendiri, dipatahkan dalam nama Yesus. Supaya apa? Nggak terngin-ngin pikiran kita, bisa mempengaruhi hati kita. Coba kalau pikiran kita, mata, mulut, pendengaran kita diisi dengan yang gelap, jadilah hati kita Gelap. Kalau diisi terang, jadilah Pilih. Terang terus. itu sponsor Bapak. Tapi terangnya Tuhan, tidak ada yang namanya rusak. Yes. Ini bisa rusak, Oh iya. tetapi ada garansi. Makanya sekarang berlomba-lomba kasih garansi. Gak usah lihat merek. Merek gereja aja bagaimana? Bisa kasih garansi enggak? Hanya Tuhan yang bisa kasih garansi. Amin. Ya. Ada yang bisa menjamin, tidak ada yang bisa menjamin. Hanya Tuhan itu. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Selanjutnya, maka semuanya itu akan ditambahkan. Apa yang Bapak Saudara lihat, miliki, nikmati itu semua karena Bapak Saudara cari kerajaan Allah dan kebenaran. Itu kuncinya. Ada loh orang yang nggak percaya kerajaan Allah itu ada, ya, surga ada. Semua percaya surga dan neraka itu ada. Sudah jelas kan, firman Tuhan ditulis kan. Kalau kau hidup menurut daging, kau akan binasa. Hawa nafsu yang kita lihat, banyak orang semakin hawa nafsu, semakin kedagingan, semakin meraja. Tapi barusan ini Surabaya kan terjadi. Ya. Di daerah mana itu? Ngadu kan? Ya kan? Orang hari-hari ini tidak merasa ada punya rasa takut sama Tuhan. Bukan saja orang yang belum mengenal Tuhan, orang yang sudah masuk gereja pun, melayani pun, kita juga nggak tahu. Tuhan lihat hati kita, Ya. motivasi kita. Kita nggak usah koreksi orang lain, menghakimi orang lain,
Tapi koreksi, hakimi diri kita sendiri. Benar enggak? Kita sudah cari kerajaan Allah itu dan benar. Ya, ingat, ini sangat mempengaruhi dalam kehidupan kita. Dalam mencapai sesuatu itu sangat berpengaruh. Yang pertama, dari yang utama, jadikan Tuhan prioritas yang terpenting dalam hidup kita. Ya, sudah jelas katakan, carilah dahulu Tuhan Yesus Kristus harus jadi prioritas utama dalam segala kehidupan kita. Amin. Berarti hal yang paling utama dalam hidup kita hanya Yesus. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus. Dan aku hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus. Terus hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus. Ya Rajaku. Hanya Yesus, oh hanya Yesus, kekasihku yang gerejo. Jatuh Cinta padanya, tambah dan dalam lagi. Ayo, jatuh cinta padanya, tambah dan dalam lagi. Yesus indah dan indah, semakin indah. Oh cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam lagi. cukup nanti kamari-mari. Ya, coba tanya dalam diri kita sendiri. Benar nggak Tuhan Yesus jadi prioritas dalam hidup kita? Nah, bener nggak? Kita jatuh cinta sungguhan sama Tuhan. Tuhan itu sudah jatuh cinta sama kita, lihat tuh, aduh, Dari awal. dari awal sampai akhir. Tuhan. Dia selalu menunggu dan menunggu kita. Ya, kalau jatuh cinta jangan asal jatuh cinta. Yes. Apalagi kalau di dunia ini jatuh cinta penuh rasanya, tidak tahu rasa apa. Rasa coklat. Pernah makan permen anu-anu? Sekarang jarang ya permen anu-anu. Jarang ya? Ya apa rasanya? Tidak karuan ya? Ya, semua ada waktunya. Tapi kalau kita jatuh cinta sama Tuhan itu rasanya itu adem. Kenapa? Di segala situasi, dalam segala hal, dia selalu setia, Yes. selalu ada. Ketok, siapa ngomong ketok? Tuhan belum melihat engkau. Kamu ngapain? 24 jam. Nah iya, itu. Ya, jadikan Tuhan Yesus yang terutama dari yang utama. Tuhan ingin kita menempatkan Dia sebagai yang terpenting dalam segala aspek yang tidak kita lakukan. Ya, saya seorang sering berpesan mana betul saya melayani. Ayo bangun Tuhan. Yang mau kerja, ayo Tuhan sertai aku. Ojo setiap bangun enggak doa. Ya, jangan cari yang lainnya. Duduk di bawah kaki Tuhan. Bangun tidur, duduk. Jangan langsung bangun dari tempat tidur. Karena banyak orang yang langsung bangun dari tempat tidur jatuh. Ya, itu kita harus diam dulu beberapa detik baru kita berdoa. Ingat Tuhan Yesus ajarkan tentang doa Bapa Kami. Ya, setelah itu baca firman, berdoa lagi, berlanjutkan apa yang menjadi tugas-tugas kita. Saya percaya ketika Bapak Saudara menghadirkan Tuhan, Tuhan akan melihat karya-karya Tuhan itu bekerja. Nah, bagaimana caranya menempatkan Tuhan, menjadikan Tuhan sebagai prioritas dalam hidup? Ada 3. Yang pertama tentang berdoa, atau
Katanya doa adalah napas orang percaya, tapi nggak pernah doa. Jadi nek sopo, ayo. Lek ono kepentingan baru berdoa sama. Tapi di sini enggak ya. Semua rajin berdoa. Amin. Saya ingat dari Tom Isa BPPS. Yes. Di situ katakan sedikit berdoa, banyak berdoa, gak berdoa. Pilih pada Bapak Ibu Saudara dan saya. Masih ingat saya. Saya pernah masuk 2 kali. Pertama kali sama istri waktu motor. Aduh, jam 6 pagi. Tempatnya sudah penuh, Bos. Nggak tahu sekarang gimana. Kosong. Kosong. Jangan sampai kosong. Selagi masih ada kesempatan, ayo banyak-banyaklah berdoa. Karena dengan berdoa cara kita berkomunikasi dengan Tuhan. Coba Bapak Saudara kalau mau ngobrol mungkin sama orang tua dengan anak, kalau nggak pernah ngobrol sama anak gimana? Gimana tadi? Pak, gimana? Kalau nggak pernah ngobrol berbicara sama anaknya rasanya gimana? Kadiang. Ya, bicara ngobrol. Mumpung masih bersama-sama. Mungkin karena kesibukan seperti anak saya juga kegiatan juga banyak. Ya, tetap berkomunikasi walaupun sedikit. Ya, harus tetap berkomunikasi. Sama dengan itu. Setiap hari kita harus berkomunikasi. Karena apa? Itu caranya. Hari-hari ini banyak orang-orang sudah mulai nggak mau berdoa. Benar. Di dalam pelayanan pun dikira-kira sudah di jadwal waktunya untuk petugas pelayan dan sebagainya. Hari ini sih ada yang bahkan karena PDW gawe dino dewi nggak ada kesatuan lain. Gimana mujizat Tuhan bisa terjadi? Ya ini Bos, doa adalah sarana kita berkomunikasi dengan Tuhan untuk kita mau melakukan aktivitas kita apapun. Contoh anak, kalau anak kita mau ingin cita-cita terkabul, dia harus apa? Banyak-banyak belajar. Tapi aja belajar toh kalau nggak minta hikmat Tuhan, nggak ketepatan, kita nggak ngerti. Kita belajar kayak apapun yang kita pelajari, tapi kadang-kadang nggak nongol di soal itu. Tetapi ketika menghadirkan Tuhan, kita baca tapi ada pelajaran yang kita ingat, belum bisa jawab. Tidak ada yang mustahil begitu. Ya. Itulah kuasa. Ya, berdoa. Begitu pula dengan orang tua. Doakan anak-anak kita, cucu kita. Itu penting. Kalau lihat sekarang pergaulan, aduh, mengerikan. Sekarang zamannya generasi apa? Bukan Z lagi. Apa? Terus besok lagi apa lagi? Itu kata dunia. Firman Tuhan tidak ada loh seperti itu. Cuma yang ada alfa dan omega. Ya, ini maksudnya. Ya, dengan berdoa kepada Tuhan, kita meminta supaya Tuhan menyertai kita. Tapi saya bekerja, yang sekolah, yang melayani apapun, hadirkan Tuhan. Kita nggak mampu tanpa kekuatan dari Tuhan. Supaya apa? Tuhan itu menolong kita setiap hari, setiap saat. Saya diberkati oleh istri saya ketika dia sharing, saya jemput pulang itu ngomong, aku tadi ada selisih segini, perjuangannya begini, tapi Tuhan itu memberikan pertolongan pertama. Makanya suka ngobrol. Mau kudus itu yang dia kasih sama kita. Jangan ngobrol. Kalau mau kudus, ini selisihnya gimana? Kalau istri saya bilang gitu. Enggak, itu kan menit. Udah ditunjukkan ini loh. Kamu buka ini loh. Ditunjukkan. Selesai. Itu. Ya, di dalam Matius 6
ayat 7. Ketika kita berdoa, kita harus fokus dengan doa kita. Jangan bertele-tele shopping. Ayo, tolong dibuka Matius 6 ayat 7. Lagi pula dalam doamu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Tuhan itu pasti mengabulkan. Tapi bagaimana caranya? Ini sudah ada contohnya. Jangan bertele-tele doa makan ya doa makan. Ojo ngalor nih dulu. Fokus. Apa yang kita doakan itu fokus. Terus ayat yang ke-9, Tuhan juga ajarkan tentang doa Bapa kami. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu. Tuhan kita itu kudus, saudara, maka kita harus hidup kita kudus supaya doa kita itu terjawab. Ada amin? Ini harus dijaga hidup kita. Tuhan kita itu suci dan kudus, tidak sembarangan. Hidup ini adalah kesempatan. Ya. Matius 21 ayat 22. Kalau doa itu kita yakin dengan penuh kepercayaan, terjadi tidak? Terjadi. Ya. Matius 21 ayat 22. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan. Siapa yang di sini belum pernah menerima jawaban doa? Berarti semua pernah menerima ya? Berarti mengalami ya, bukan kata orang. Jadi Yesus memberkati kita semua. Ya, dengan penuh kepercayaan kepada siapa? Dengan penuh kepercayaan kepada Tuhan, karena Dia yang bisa memberikan semuanya. Apa itu? Tidak tahu mulai dari saudara hari ini. Ya, lanjut. Yakobus 5 ayat 16. Ada yang tahu ayat ini? Haleluya. Doa orang benar besar. ini saudara. Ayo, Yakobus 5 ayat 16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu, supaya tidak terhalang. Kita harus mengaku dosa kita di hadapan Tuhan dan saling mendoakan satu sama lain supaya sembuh. Yang sakit kayak Pak Gemi, Usah sembuh, Pak. sudah sembuh. Puji Tuhan. Ya. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar. Ini jangan main-main. Baik saudara, sudah terima Yesus, sudah baptis, sudah bersatu dengan Kristus. Berarti kita harus selalu, hidup kita harus selalu benar, selalu berusaha satu sama lain, berlomba-lomba. Sekarang kita berlomba-lomba supaya apa? Doa-doa kita itu terjawab. Ini memang nggak ada yang benar masih, tetapi kalau kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan dan mengampuni sesama kita, pasti jawaban itu akan ada. Saya teringat dengan histori Pak Gem ya, ada lagi disakiti ku tetap Baik. terus Jangan tinggal lebih baik. Bukan tetap baik. Bukannya aku kurang rasa Terus atau sakit ketika terbiasa. Bukan Tuhan yang mampukan. Akan tetap baik. yes, ya. Walaupun di
disakiti, Baik. ditipu, Baik. dikecewakan. Baik. Kalau yang gereja Itu juga harus doa, kita bukan di gereja saja. itu ya. Setiap saat, setiap waktu. Kita sudah ajarkan loh. Yes. Surah apa? Suruh mengampuni orang yang bersalah. Nah itu, ya belajar. Kita juga pernah disakiti, pernah dikecewakan. Itulah proses yang Tuhan izinkan terjadi sama kita. Enak, nggak enak, tetap Tuhan Yesus. Tuhan nggak mau seperti itu. Tapi Tuhan mau membentuk kita supaya kita sesuai dengan karakternya Dia. Betul? Yes. Itu yang Tuhan mau. Kita semakin dewasa atau semakin lebih kanak-kanak lagi. Yang kedua, cara kita menempatkan Tuhan, menjadikan Tuhan sebagai berkat dalam hidup ini. Suka-sukalah baca firman, merenungkan dan melakukan. Ingat, firman itu pelita bagi terang bagi jalan. Gimana ayatnya, Bapak Saudara? Ayo, Pak. Ayo. Mazmur berapa? 145 ayat. Mazmur berapa? Firman itu pelita bagi. 119 ayat 105. Tolong dibuka. Kalau nggak salah. Wah, ini jawabannya. Firman-Mu, Tuhan itu pelita bagi kaki kita dan terang bagi ini. Ya. Firman Tuhan itu mempunyai kuasa. Kok bisa, Pak? Tidak jelas kan? Katakan seperti pedang bermata dua. Sesama menajamkan sesamanya. Iya. Sangat berkuasa, Pak. Karena Tuhan sendiri. Itu. Semua tertulis, saya katakan dari awal tadi. Semua tertulis di dalam firman. Ya. Dan semua itu digenapi oleh Tuhan. Keadaan dunia ini enggak semakin baik. Menjelang kedatangan Tuhan, kita sering ya. Kedatangan Tuhan, akhir zaman, mendengar. Kapan itu? Yang penting kita harus mempersiapkan ini tentang Yesus. Karena Tuhan tulis apa yang Tuhan tulis di sini itu pasti terjadi. Kecuali kalau Bapak Ibu Saudara nggak pernah baca firman, makanya tidak ada namanya kekuatan dalam hidup. Ketika kita belajar firman Tuhan, di situ kita diajarkan tentang apa? Hal-hal yang baik, mana yang nggak baik, peringatan-peringatan Tuhan itu Tuhan tunjukkan dalam hidup ini. Kalau nggak sesuai, pasti Roh Kudus ngomong. Kadang-kala manusia itu GL alias betul. Tuhan sudah memberikan contoh. Dia memberikan contoh banyak sekali tentang namanya kasih. Ya toh? Ada lagu sekolah minggu ya. Kasih, sukacita dan sebagainya tuh. Ya, kasih. Bukan kasihnya begini toh. Toh. Bukan kasih. Kalau nggak tepat ya jadi berkat. Maksudnya kasih itu bukan masalah apa yang kita dapat. Kasih yang di sini itu loh, seperti kasihnya Kristus. Tadi disakiti itu tetap baik, benar tak mau mengampuni? Ayo ngomong, ayo yo, masih mengampuni satu sama lain. Bukan sih, udah dia mau.
digini kan baru digini baru ngomong. Iya misalnya ini ya dengan kasih menutupi segala kesalahan. Dengan kasih sakitmu pasti sembuh. Kalau nggak kasih nggak mengampuni nggak akan sembuh. Ya ada loh. Sampai detik ini ada orang sampai bahkan di bawah mati itu nggak beres. Kasihan sekali. Yes. Saya berdoa di sini tidak ada. Semua saling mengasihi, mengampuni walaupun ada sedikit gesekan, ada sedikit apa ya? Sponsor saya bilang ya, bukan ledakan tapi letupan kecil-kecil supaya itu tidak sampai terjadi yang luar biasa. Kita harus cepat beres. Ya. Ini Mas. Kita baca Mazmur 145 ayat 17. Tuhan itu adil dalam jalannya dan perbuatannya. Yes. Yuk, Mazmur 145 17. Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatan. Adil. Setiap kita itu adil, Tuhan akan membuat keadilan. Ya. Apapun yang kita perbuat itu yang akan kita ya. Kita baca di dalam Roma 12 ayat 9. Bela kasih kita itu jangan pura-pura. Ya, jangan seperti tobat monyet ya. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang balas ya. Tuhan sudah ngomong sama kita. Jauhilah yang jahat. Saudara tahu yang jahat itu apa? Sebelum kita melakukan terpikir dalam pikiran kita itu sudah dosa. Pernah dengar firman-Nya toh? Mengingini sesuatu. Matius 5. Boleh dilihat sendiri di rumah. Ya, jangan pura-pura. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ini. Enggak ya, di sini enggak ya, semua saling mengasihi satu sama lain, saling memotivasi, saling membangun supaya kita boleh berjalan bersama-sama. Yes. Ya, tegak dengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan terang kasih Tuhan. Dalam terang kasih Tuhan, bukan di kegel. Lanjut, Roma 13 ayat 10. Kasih itu tidak berbuat jahat. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia loh. Terus ngomong loh ini Tuhan. Sesama manusia, kalau kita ada kasih, Ini botol, Pak. Oh, betul. Jauh-jauh itu urusannya sendiri-sendiri. Karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Hukum Taurat, perjanjian lama, terus ada perjanjian baru. Itu melengkapi perjalanannya. Itu saudara. Jadi semua dinubuat. Tidak ada omong kosong. Ya, orang tua dan anak harus saling mengasihi. Coba sekarang. Ya, banyak anak-anak. AI anaknya berapa? 2. Dewi ini sama Koko. Tapi masih ingat sama AI ya? Masih ingat terus sama AI enggak? Bukan karena butuh ya? Puji Tuhan. Diberkatilah. Amin. Ya. Orang-orang yang menghormati orang tua. Ya. Panjang umur. Dulu banyak hari-hari ini, saudara. Kapan hari di Surabaya ada yayasan dari mana? Malang ya? Sampai dibikin TikTok sama petugasnya. Sampai tanda tangan di atas meteran. Bapak tahu ya? Dalam hati saya cek mentol nih anak.
Serahkan ke sana. Sudah. Ya, anaknya tidak tahu berapa itu. Saya lihat rumahnya oke. Gitu. Loh, dalam hati saya belum tahu kamu nanti. Tuhan akan beracara. Yes. Adil loh ya. Itu kan dari Tuhan. Itu orang tua ditanya, Mama gembul. Ya ini berapa bulan ini? 9 bulan ya apa seorang ini? Apalagi lahir dewe gede ya iya. Gede apa kecil ini? Oh kecil. Oh jadi seperti ini sekarang. Haleluya. Berarti berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Susah payah tidak menang. Ya. Susah payah tidak menang. Yo. Puji Tuhan anak masih ingat sama aku. Ingat terus dulu ya. Harus. Ini banyak loh. Orang anak sudah tidak mau sama orang. Selagi masih ada orang tua, Lakukan. datang nih orang tua. Saya lihat itu kan. Orang Surabaya ini mulus dodo. Prihatin. Ya sudah itu haknya. Karena itu orang tua. Coba kita berdoa, Tuhan berikan hati yang penuh kasih pada orang tua. Karena dia jadi orang tua loh. Bisa nggak nanti terjadi sesuatu sama dia? Karena apa itu? Katanya orang itu 7 turunan yo. Iya. Tapi itu harus dipatahkan loh dalam nama Yesus. Itu tidak terjadi dalam keluarga. Dalam nama Yesus. Semuanya saling rukun, saling membantu satu sama. Kalau ada keluarga yang tidak seperti itu, ya sudah. Hanya berada sama yang selalu setia menangani hidup. Amin, saudara. 2 Korintus 9 ayat 8. Tuhan akan limpahkan segala kebajikan. Kalau sampai setengah 6 ya. Lanjut kalau Mohon maaf, saya akan cepat. Tinggal 1 kok, tinggal 1. Ya. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, Iya. kepada Bapak Ibu Saudara saya, Sanggup. ya, supaya kamu senantiasa berkecukupan. Loh, Tuhan tidak mau bagi saudara itu kekurangan di dalam apa? Segala sesuatu dan malah apa? Berkelebihan di dalam berbagai kebajikan, bukan secara materi. Kebajikan dalam apa? Pola pikir kita, ya, mindset kita sama orang, tindakan kita bagaimana, oh banyak perubahan. Itulah kebajikan yang luar biasa, bukan yang kita dapat. Itu bonus ya. Dan itu semu dan sementara, semua tidak bisa bertahan. Dan itu semua kedaulatan Tuhan. Kita cuma apa? Dipercaya untuk mengelola, menikmati, dan apa? Menyalurkan, menikmati juga. Ada benih yang ditabur, ada benih untuk yang dinikmati. Itu saudara. Ya, yang ketiga. Ya, yang ketiga. Coba saya mau ingatkan lagi. Yang pertama tadi tentang apa? Berdoa puji Tuhan. Yang kedua, yes. Berkati. Yang terakhir, rajin beribadah. Banyak loh orang suka beribadah di online. Oh, saya baru melayani, Pak. Ya, tidak apa-apa itu hak Anda. Tapi selagi masih rumah Tuhan, gereja dibuka, datanglah bersama-sama berfellowship dengan saudara seiman. Karena disitulah akan namanya ada kekuatan yang baru. Wah dulu zamannya COVID, saya sendiri sama istri, wah ikuti online ya, duduk sama anak saya bertiga. Pertama bagus, lama-lama sakar PD dalam beribadah. Jujur ini, tidak hormat itu. Kita ngomong apa adanya, jujur. Ketika COVID terjadi, banyak orang, wah Lagi masa. ya sambil online sambil masak dan lain sebagainya. Itu hati.
tetapi bagaimana cara kita menghormati Tuhan. Raja. Dia itu raja di atas segala raja. Dia yang sudah menyelamatkan kita, musuh kita. Tuhan itu menghargai kita. Kehadiran kita ini dihargai oleh Tuhan. Prabowo dibicurin nanya. Nah, ini besar. Ada ingat di dalam 1 Timotius 4 ayat 8 ada janji-janji ketika kita beribadah sungguh-sungguh ya apa ya? Janjinya untuk hari ini, esok, Keturun. sampai selama-lamanya. Ini. Loh. Kalau 1 Timotius 4 ayat 8. Nah, 4 ayat 8. Oke, terima kasih. Latihan badani terbatas gunanya. Semua capek. Semua libur kan hari ini. Saya tadi sama istri ngomong capek. Ya, tadi Pak ngomong capek. Saya tak tahu jadwal saya udah bukan promo saya Pak Gem. Sudah jadwal bulan depan sampai akhir tahun. Haleluya. Ya, terima kasih. Support terus ya dalam doa buat kami. Tetap kami boleh terus melayani Tuhan. Ya. Rajin beribadah. Cara untuk kita mendekatkan dengan Tuhan. Caranya kita memuji bersama, menyembah bersama, mendengar firman Tuhan bersama, sharing bersama-sama, saling menguat. Ya. Bahkan belajar tentang tadi Tuhan katakan apa? Tentang kasih. Jadi kita tahu maunya Tuhan seperti apa. Ya. Sudah jelas ya? Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Yang melayani dalam apapun di dalam rumah tangga. Ya kita nggak tahu orang lihat, enak yo orang itu, enak yo. Salah sih, semua harus proses. Apa itu Pak? Orang lihat kelihatannya. Ya, semua orang hidup itu harus mengalami proses. Dan proses yang diizinkan terjadi itu membuat kita semakin tekun. Ketika ketekunan itu menimbulkan tahap uji, tahap uji menimbulkan Pengharapan. Jadi kita ini yang boleh saya beri. Selagi masih ada waktu, kesempatan itu beri, jadikan Tuhan prioritas utama dalam hidup. Dia akan memberikan semua apa yang patut menjadi hak kita yang kita terima. Apa itu? Nanti Bapak Saudara saksikan sendiri. Ya, bagikan hal-hal yang saudara alami bersama Tuhan. Karya-karya Tuhan yang boleh Tuhan nyatakan dalam hidup. Pertolongan Tuhan sampai hari ini, sampai detik ini, bukti nyata Tuhan itu berdaulat, Tuhan itu adil. Makanya jangan jemu untuk berdoa. Suka-sukalah baca firman, merenungkan dan melakukan firman. Dan janganlah kerajinan kendali. Sungguh-sungguhlah beribadah kepada Tuhan. Fokuslah kepada Tuhan. Jangan fokus yang lain. Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai detik ini ada lagunya. Iya. Mari kita sama-sama masuk di dalam Tuhan. Hamba-Mu berhenti berbicara tetapi kuasa Roh Kudus akan berbicara kepada setiap kami, menolong kami, menyertai kami, melindungi kami, memimpin kami untuk selalu hidup menjadi kehendak Tuhan. Dan ajari kami menjadikan Tuhan di atas segala-galanya. Terima kasih Tuhan. Kau terus berbicara kepada setiap kami. Roh Kudus memampukan setiap kami. Tolong setiap kami untuk tetap fokus kepada Tuhan dan menghargai karya
Sampai detik ini ku melihat penyertaanmu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya Sampai detik ini Tuhan menyertai kita. Yesus, terima kasih. Terima kasih penyertaannya sempurna. Terima kasih Tuhan. Yes, satu-satunya pengharapanku. Sebenarnya ini saya nggak tahu apa betul kalau saudara mengasihi tapi sungguh-sungguh dan menjadikan Tuhan yang paling utama dari segala-galanya. Apa betul Bapak Saudara mau menjadikan Tuhan pengharapan? Masing-masing pribadi berhubungan dengan Tuhan. Benar ya Tuhan, apa benar aku ini betul-betul mau bersungguh-sungguh sama Tuhan? Atau mau ingin menjadikan Tuhan yang utama dari segala-galanya? Sampai detik ini kasihnya penyertaannya sempurna. Apakah masih tetap benci? Sampai detik ini
pengharapan dalam hidup kami Bapa. Satu-satunya sumber kekuatan kami Tuhan. Kami mau berkomitmen Tuhan, kami mau sungguh-sungguh memprioritaskan Engkau dalam hidup kami, dalam berdoa, dalam membaca firman, dan juga dalam beribadah Tuhan. Biarlah hanya nama-Mu Tuhan yang ditinggikan dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sangat indah. Terima kasih untuk sahabat kami, untuk Pak Yan beserta Ibu yang sudah Kau kirimkan untuk datang ke sini Tuhan, menyampaikan isi hati-Mu Bapa. Kau tahu Tuhan, setiap pergumulan, Dalam nama Yesus, setiap masalah, Tuhan, setiap himpitan-himpitan proses Tuhan yang mungkin saat ini mereka sedang melalui. Kami percaya Bapa, kesehatan dalam nama Yesus. Engkau adalah Allah sumber kekuatannya Tuhan. Biar Engkau menjadi satu-satunya pengharapannya Tuhan. Apapun yang dihadapi tidak akan melebihi kekuatannya Tuhan. Kami percaya Tuhan bersama Engkau kami pasti menang. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu Bapa. Sebentar kami akan memberikan yang terbaik. Biarlah kiranya Kau berkati setiap tangan-tangan yang memberi untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami alaskan doa kami di dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Untuk persembahan bisa mempersiapkan. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak di nama-Mu. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara. Pelan-pelan ya. Ya, semua diberkati Tuhan. Ya, seperti yang sudah disampaikan ya oleh hambanya, carilah dahulu apa yang prioritas di dalam kasih-Mu, dalam hidup-Mu, dalam segala sesuatunya. Terima kasih lagunya diingatkan. Kenapa saya pasang tiap minggu? Ada yang nanya sama saya, kok gak belenger aku kalau pasang itu? Enggak, saya gak belenger. Jika engkau belenger ambek kasih, berarti engkau bukan orang Kristen. Jika engkau jenuh melakukan kasih, berarti engkau masih berdosa. Karena firman Tuhan berkata, kasih itu panjang sabar. Kasih itu akan dari awal sampai akhir. Mukjizat akan berhenti.
nubuatan akan berhenti, semuanya akan berhenti, tapi kasih Tuhan itu akan abadi. Ya, ingat baik-baik itu. Jika engkau merasa disakiti, apa? Kau tetap baik, dikhianati, catat ya. Catat. Firman Tuhan itu dilakukan. Firman Tuhan itu bukan catatan, bukan tulisan, tapi firman Tuhan itu hidup adalah Tuhan Yesus sendiri. Ya, ya. Selama kita hidup itu harus melakukan yang tadi sudah diterangkan ya, yang utama, yang prioritas di dalam segala kehidupan. Tuhan nggak berhenti. Saya suka tadi Pak, benar Pak, benar. 1 Timotius 4 ini. Haleluya. Oh iya, benar ya. Iya. Coba lagi 1 Timotius 4 ayat ke-5 ya Pak ya. Ya, 1 Timotius 4 ayat ke-5. Bagus. Biarkan multimedia. 8. Ya, 8. Lah ini. Latihan badani itu terbatas. Engkau olahraga pasti terbatas. Hidupmu, dagingmu, tubuhmu itu terbatas. Tapi ibadah itu berguna. Mengandung janji. Baik untuk hari ini dan yang akan datang. Ayat ini yang saya simpulkan, engkau nabung hari ini untuk masa depan. Amin? Ya. Jadi jangan bolos. Ya wis. Ya, saya nggak mau berlama-lama karena tangan saya sudah pegel, nyut. Tapi saya nggak mau mengeluh. Kita harus tetap berjuang apapun yang ada. Ya, Pak Yan, saya minta tolong. Aku nggak kuat Pak. Sampai ada sing tutup Pak. Yuk kita nyanyi lagi. Yuk. Sampai detik ini. Wes kon damai ya. Ayo kita sama-sama berdiri ya. Sampai detik ini ya. Ya, saya mau lanjut berdiri. satu-satunya pengharapan kami. Hanya di dalam Engkau ada kepastian. Terima kasih buat sore hari ini. Engkau sudah melawat kami. Engkau memberkati kami semua. Tuhan memberkati pelayan-pelayan yang sakit di dalam nama Yesus, menerima kesembuhan dari yang mengalami jalan buntu. Tuhan buka keluar dalam kekecewaan, dibalut luka-luka di dalam nama Yesus. Kuasa-Mu bekerja di dalam nama Yesus.
Setiap persembahan yang sudah kami lakukan, Ya Tuhan. Tuhan memberkati kembali dan semua untuk pemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa buat teman-teman kami yang tidak kelihatan. Ya Tuhan, Tuhan Kau yang maha tahu. Tuhan menolong mereka. Menilik satu Seperti persatu. Tuhan telah menolong dan memberkati kami sore hari. Terima kasih Tuhan. Yesus. Buat firman, buat kehadiran-Mu, buat lawatan Ya untuk Tuhan. kami. Kalau sebentar kami akan berpisah. Terlebih Tuhan kami berdoa buat gembala Mary, Daniel Tuhan, dengan segala kemampuan yang sudah Tuhan dia berikan kepada jerih payah semuanya tidak sia-sia. Di dalam nama Yesus, kiranya kesempurnaan yang datangnya dari Tuhan turun atas hidup. Kami juga teringat saudara kami, Mbak Dami. Ya Tuhan, tidak henti. Oh haleluya, Kami serahkan kuasa-Mu masih ada. dalam nama Yesus. Tuhan melawat Mbak Dami dengan setiap keterbatasan dia Ya mendengar. Tuhan. Dia mendengar suara-Mu. Yes, Di Tuhan. dalam nama Dalam nama Yesus, Yesus. biarlah kehendak-Mu yang Yesus. terjadi. Yesus. Kalau Tuhan izinkan, bangkitkan dia Ya. imannya. Ya. Dia boleh melayani kembali Dalam nama bersama-sama. Yesus. Berkati Om Yu Ya Tuhan, yang berikan menjaga kekuatan. kekuatan. Dalam nama Kami percaya semua diberikan dengan penuh kasih. Yes. Seperti Tuhan telah memberikannya dengan kasih. Ya. Berkati Tuhan terus kehidupan Dalam mereka, nama Yesus. kesehatan mereka, kebutuhan-kebutuhan mereka. Ya Tuhan. Tuhan cukupkan Amin. Amin. sesuai dengan firman. Tuhan melimpahkan kebajikan, bahkan kecukupan, bahkan kelimpahan buat setiap kami. Tuhan memberkati lumbung-lumbung jemaat-Mu, Ya Tuhan. tabungan-tabungan jemaat-Mu, Limpahkan segala pekerjaan, karunia. kesehatan, Dalam nama pelayanan, Yesus. rumah tangga diberkati oleh Amin, Tuhan. amin. Di dalam nama Yesus. Ya. Biarlah kasih karunia menerima, menikmati, bahkan memiliki. Ya. Amin. Setiap roh-roh yang kami tolak Dalam nama Yesus. kemakmuran, kesejahteraan Yes. yang datangi Tuhan, kita menjadi bagian. Ya Tuhan. Nanti bahasa